Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat mendalam, yaitu 3 amalan yang luar biasa yang dijanjikan bisa membawa kita menuju sebuah perhitungan akhir yang penuh kemudahan. Yuk kita mulai. Coba deh, kita bayangin sejenak. Hari perhitungan, seringnya kan kita ngebayanginnya tuh sesuatu yang tegang, yang menakutkan. Tapi gimana kalau ternyata prosesnya buat Anda justru terasa ringan, lembut, dan penuh belas kasih? Nah, inilah janji besar yang akan kita bedah sama-sama. Ini dia intinya, sebuah hadis yang jadi fondasi buat 3 pilar akhlak yang mulia banget. 3 tindakan yang jujur aja berat banget buat ego kita. Tapi ternyata justru inilah kuncinya buat dapetin hasil akhir yang penuh kemudahan itu. Oke, sebelum kita kupas satu persatu ketiga amalan ini, kita perlu paham dulu hadiah utamanya. Sebenarnya apa sih arti dari janji perhitungan yang mudah itu? Jadi gini, yang perlu kita garis bawahi, hisab yang mudah itu bukan berarti nggak ada perhitungan sama sekali ya. Tapi, ini adalah sebuah perlakuan istimewa di mana catatan amal kita dilihat dengan penuh kasih sayang tanpa dipermalukan dengan membuka setiap detail kesalahan kita. Nah, ini yang menarik banget. Perlakuan spesial ini ternyata bukan soal seberapa banyak sholat kita atau seberapa sering kita puasa. Bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas hati dan karakter kita. Seperti yang disebut di Al-Quran, di surat Al-Insyiqaq, orang-orang yang menerima catatannya dari sebelah kanan, merekalah yang akan dihisap dengan cara yang mudah. Sekarang kita masuk ke amalan yang pertama. Amalan yang menantang banget kecenderungan alami kita, yaitu hanya mau memberi kepada orang yang juga memberi ke kita. Di slide ini kelihatan jelas banget kan pertarungan batin yang sering kita alami. Di satu sisi, ego kita pasti bisikin, ngapain ngasih ke dia? Dia aja pelit sama kita. Tapi, di sisi lain, ajaran yang luhur ini mendorong kita buat naik level, melampaui logika untung rugi, dan mencapai keikhlasan yang sejati. Ayat ini jadi fondasi spiritualnya. Memberi itu bukan lagi soal transaksi sosial, tapi sebuah ibadah murni. Tujuannya cuma satu, mencari ridha Allah. Udah itu aja. Bukan pengakuan, bukan balasan, apalagi ucapan terima kasih dari manusia. Oke, kita lanjut ke amalan kedua. Yang ini fokusnya pada hubungan. Tentang gimana caranya kita mengambil langkah pertama untuk menyambung lagi tali silaturahmi yang mungkin sudah diputus oleh orang lain. Di sini, kita lihat lagi pertentangan yang sama. Secara naluri, kita pasti pengennya ngejauh dari orang yang udah nyakitin kita. Tapi, petunjuk ini justru mengajak kita untuk jadi pribadi yang lebih besar, yang melihat silaturahmi sebagai sebuah ibadah, bukan cuma sekedar basa-basi sosial. Hadis ini benar-benar ngasih definisi baru soal apa itu menyambung silaturahmi. Jadi, penyambung sejati itu bukan orang yang bales-balesan kunjungan atau hadiah, bukan. Tapi dia yang berinisiatif memperbaiki hubungan, bahkan saat pihak lain yang memutuskannya. Wah, ini butuh hati yang lapang banget kan? Dan sekarang kita sampai di amalan ketiga. Amalan yang mungkin bisa dibilang puncaknya pengendalian diri dan kekuatan jiwa. Memaafkan itu sering banget disalahartikan sebagai tanda kekalahan kan? Tapi di sini coba lihat, perspektifnya dibalik 180 derajat. Memaafkan itu justru kemenangan terbesar kita atas emosi negatif dalam diri sendiri. Ini adalah tanda kekuatan batin, bukan kelemahan. Coba deh perhatikan, betapa indahnya ayat ini. Kemampuan menahan amarah dan memaafkan itu secara langsung dihubungkan dengan status sebagai muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, golongan yang dicintai oleh Allah. Jadi, memaafkan itu adalah salah satu jalan tol untuk meraih cintanya. Nah, setelah kita paham ketiga pilar amalan ini, yuk kita satukan semuanya buat melihat gambaran besarnya. Apa sih benang merah yang mengikat ketiganya? Jadi, poin utamanya adalah ketiga amalan ini bukan daftar tugas yang terpisah-pisah. Anggap aja ini satu paket latihan spiritual. Setiap amalan, memberi, menyambung, dan memaafkan, itu semua adalah latihan untuk menaklukkan ego kita, biar kita bisa mencapai derajat ihsan, yaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Inilah 3 kunci yang perlu kita ingat. 3 tindakan yang berlawanan banget sama keinginan ego, tapi justru selaras dengan keinginan untuk punya hati yang bersih dan selamat. Atau yang biasa kita sebut qalbun salim. Pada akhirnya, kemudahan di hari perhitungan itu bukanlah hadiah transaksional semata. Ini adalah konsekuensi logis dari sebuah perjalanan panjang. Kalau kita berhasil membersihkan hati kita lewat 3 amalan ini,
Kemudahan itu datang sebagai buah alami dari karakter mulia yang sudah kita bangun. Sebagai penutup, yuk kita renungkan sebentar. Dari memberi tanpa pamrih, menyambung yang terputus, atau memaafkan yang menyakiti, mana nih yang rasanya paling berat buat Anda latih dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban jujur Anda mungkin adalah awal dari perjalanan spiritual yang baru.